Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musuhama dari MN22H. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang terdiri dari Ananda Rosa Maulidia, Abdul Hanan, Stefani Mai Gultom, Hanifah Fahrania. Di sini saya akan menjelaskan tugas studi kelayakan bisnis yang berjudul SND Store. Khususnya adalah latar belakang, industri fashion terus mengalami evolusi dan Topkaus telah menjadi bagian integral dari perubahan ini. Toxic dengan desainnya yang sederhana namun serbaguna menjadi bagian tak terpisahkan dalam industri fashion. Sejak pertama kali diperkenalkan pakaian dalam untuk tentara pada abad ke-19, Toxic telah melangkah jauh menjadi ikon fashion yang melekat erat dengan gaya casual dan santai. Seiring dengan munculnya tren streetwear, casual wear, dan semangat untuk mengekspresikan diri melalui pakaian, toko kaos menjadi destinasi utama bagi banyak konsumen yang mencari kombinasi antara gaya yang trendy dan kenyamanan. Awalnya Toxic mungkin hanya digunakan sebagai pakaian dalam atau untuk aktivitas olahraga, namun seiringnya waktu Toxic sudah berkembang menjadi pakaian serbaguna yang cocok untuk berbagai kesempatan. Inovasi dalam bahan dan teknologi pembuatan pakaian juga telah mempengaruhi Toxic penggunaan bahan yang lebih nyaman, tahan lama, ramah lingkungan, dan semakin menjadi fokus. Nah, yang selanjutnya ada aspek legal bisnis. Yang pertama ada izin usaha. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP nomor 6 tahun 2003. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau disebut dengan PKP nomor 3 tahun 2023. Surat izin tempat usaha atau SITU nomor 4 tahun 2023. Surat izin mendirikan bangunan atau WMB nomor 236 tahun 2023. Yang kedua ada struktur modal. Sekutu aktif, anggota yang berperan menjalankan perusahaan yaitu Ahmad Malik Fajar selaku owner distro SND Store. Sekutu pasif, anggota yang hanya menanamkan modal usaha tanpa turut. Aspek pasar dan peluang pasar. Analisis potensi peluang pasar dan imitasi pemeritaan pasar. A. Potensi calon customer. Pasar sasaran dari produk toko SND Store ini adalah mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan masyarakat umum dari berbagai daerah. Fokus utamanya adalah akhir pekan, musim lebaran, dan hari libur nasional, yaitu akhir pekan karena hari Sabtu dan Minggu merupakan waktu luang semua orang untuk berbelanja. Kalau musim liburan seperti hari Natal, Tahun Baru, ataupun perayaan lokal lainnya, karena ini menjadi waktu yang sangat penting untuk merencanakan penjualan. Dan ketiga, yaitu hari libur nasional, sama seperti halnya pada akhir pekan, yang dimana hari libur nasional dapat menjadi waktu sibuk untuk sebuah toko fashion. Aspek lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup RI secara umum telah menetapkan sasaran pembangunan lingkungan hidup yang hendak dicapai, yaitu mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya yang mengarah pada pengutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun sasaran khusus yang hendak dicapai adalah terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir, dan laut serta air tanah. 2. Terlindungnya kelestarian fungsi lahan, keanekaragam hayati, dan ekosistem hutan. 3. Membaiknya kualitas udara dan pengolahan sampah serta limbah bahan berbahaya dan
beracun. Aspek sosial dan ekonomi. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak dalam lingkungan kehidupan sosial yang berbudaya dan beradab adalah upaya pembangunan kualitas individu masyarakat yang memiliki kompetensi dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki akhlak yang disertai dengan upaya pembangunan modal sosial di mana individu masyarakat yang berkualitas dimaksud secara kolektif dapat hidup bersama secara tertib, berlandaskan norma agama, norma sosial, dan nilai-nilai budaya dalam suasana yang dinamis, harmonis, dan toleransi. Dukungan pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat berdasarkan dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Karawang selama beberapa tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatif tinggi. Jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2011 sebesar 2.077.267 jiwa. Tahun 2012 berkurang menjadi 1.948.015 jiwa dengan laju pertumbuhan 3,24%. Sedangkan untuk tahun 2013 berjumlah 2.075.748 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,64%. Pada tahun 2014, penduduk Kabupaten Karawang telah mencapai 1.900.115 jiwa. Sarana dan prasarana atau kelengkapan investasi. Yang pertama, nama barang sewa ruko, jumlah 1 bulan, harga satunya 2 juta, total investasinya 2 juta. Yang kedua, aksesoris bangunan, harga satunya 10 juta, total investasinya 10 juta. Yang ketiga, perizinan, harga satuannya 15 juta, total investasinya 15 juta. Yang keempat, the street, jumlahnya 10 bal, harga satunya 2 juta, total investasinya 10 juta. Yang kelima, hoodie, jumlahnya 5 bal, harga satunya 3 juta, total investasinya 15 juta. Yang keenam, celana, jumlahnya 3 bal, harga satuannya 3 juta, total investasinya 9 juta. Total modal investasi awal sama dengan 61 juta. Yang kedua, investasi toko. Nomor 1, nama barang meja kasir. Jumlah 1 pieces, harga satunya 500.000, total investasinya 500.000. Nomor 2, mesin cetak atau DTF. Jumlahnya 1 set, harga satuannya 5 juta, total investasinya 5 juta. Yang ketiga, mesin kasir. Jumlahnya 1 pieces, harga satuannya 3.200.000, total investasinya 3.200.000. Yang keempat, AC. Jumlahnya 1 pieces, harga satuannya 4 juta, total investasinya 4 juta. Yang kelima, etalase. Jumlahnya 1 set, harga satuannya 3.800.000, total investasinya 3.800.000. Yang keenam, meja. Jumlahnya 3 pieces, harga satuannya 220.500, jumlahnya 6, total investasinya 600.000. Yang ketujuh, kursi. Jumlahnya 5 pieces, harga satuannya 46.000, total investasinya 230.000. Yang ke-8, komputer. Jumlahnya 2 pieces, harga satuannya 10 juta, total investasinya 20 juta. Gambar ini menunjukkan tata letak toko S&D Store. Ada lahan parkir, etalase, kasir, ruang ganti, toilet, dan gudang. Aspek finansial. A. Kebutuhan modal kerja. Perputaran modal kerja 6. Kebutuhan modal kerja per tahun 1.330.000. Total investasinya 37.330.000. Jumlah kebutuhan dana 38.660.000. Periode perputaran balik modal dana. Jumlah bulan dalam setahun 12 bulan.
periode perputaran modal kerja dalam per tahun atau asumsi bulanan, yaitu 6 bulan. Kesimpulan, studi kelayakan bisnis toko S&D Store menunjukkan bahwa perusahaan ini berpotensi menjadi bisnis yang sukses. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut kesimpulan bagi toko S&D Store tersebut. 1. Dalam riset pasar kami menemukan bahwa terdapat permintaan yang tinggi terhadap produk toko di area target kami. Konsumen semakin mencari produk unik dan berkualitas tinggi yang sesuai dengan visi S&D Store. 2. S&D Store berkomitmen menyediakan produk berkualitas tinggi dengan desain khas. Hal ini akan memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang penuh dengan pilihan serupa. 3. Letak toko yang berada di lokasi yang strategis, dekat dengan pusat perbelanjaan, dan aksesibilitas yang baik akan menciptakan peluang yang baik dalam menarik pelanggan. Terima kasih. Kesimpulan, studi kelayakan bisnis toko S&D Store menunjukkan bahwa perusahaan ini berpotensi menjadi bisnis yang sukses. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut kesimpulan bagi toko S&D Store tersebut. 1. Dalam riset pasar kami menemukan bahwa terdapat permintaan yang tinggi terhadap produk toko di area target kami. Konsumen semakin mencari produk unik dan berkualitas tinggi yang sesuai dengan visi S&D Store. 2. S&D Store berkomitmen menyediakan produk berkualitas tinggi dengan desain khas. Hal ini akan memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang penuh dengan pilihan serupa. 3. Letak toko yang berada di lokasi yang strategis, dekat dengan pusat perbelanjaan, dan aksesibilitas yang baik akan menciptakan peluang yang